Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat aja menjalani aktivitas kita semua. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 22. Bertekun. Untuk keyakinan kami, untuk melindungi semua orang yang kami sayangi. Suara Long Xingyu jelas bergema di benak Long Hao Chen, membuat rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang dan semangatnya bangkit. Batu kebangkitan di tangan Long Xingyu dilarutkan, terus-menerus disempurnakan di tangannya sebelum akhirnya berbentuk setetes cairan emas murni yang mengambang dan menuju ke lubang di tengah perut Long Hao Chen. Dibandingkan dengan kebangkitan ksatria biasa, dengan pemurnian Xingyu, tetesan cairan suci ini tidak memiliki jejak ketidakmurnian. Itu hanya berwarna emas dan menyatu dengan tubuh Long Hao Chen. Paf! Dalam sekejap setelah tetesan cairan suci menyatu dengan tubuh Long Hao Chen, cahaya keemasan yang intens bersinar di dahinya. Cahaya keemasan bereaksi dengan Bright Blessing, perlahan menuju ke atas kepala Long Hao Chen, lalu tumbuh sedikit demi sedikit. Long Xingyu dengan gugup melihat pilar emas ini. Ini akan menentukan potensi masa depan Long Hao Chen mengenai penggunaan atribut suci. Selama kebangkitan suci, ksatria akan memperoleh atribut suci dalam energi spiritual batin mereka dan selama proses ini, kuantitas energi spiritual internal bawaan mereka, salah satu standar terpenting untuk menentukan potensi seorang ksatria, akan ditentukan. Secara umum, jika tingkat energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa melebihi 10, maka ksatria itu tidak akan memiliki cara untuk menembus langkah ketiga. Dari atas kepala Long Hao Chen, seutas benang emas tiba-tiba tumbuh sebelum jatuh ke belakang, itu dengan cepat telah mencapai panjang yang sesuai dengan tingkat energi spiritual ke-10. Tubuhnya menderita dan gemetar sekuat sebelumnya, tetapi kecepatan pertumbuhan benang emas benar-benar mencengangkan. 10, 20, 30, 40. Pada saat tingkat energi spiritual mencapai 40, Long Xingyu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Ketika energi spiritual internal bawaan seseorang mencapai 40, dia sudah menjadi jenius yang langka di kuil ksatria. Tapi kolom emas ini masih tumbuh dengan kecepatan yang sama. Kapasitas mental bawaan yang begitu tangguh, Long Xingyu tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Dia menduga sebelumnya bahwa kapasitas mental Long Hao Chen tidak normal, tapi dia tidak punya cara untuk memastikan sebelum melakukan kebangkitan suci. Pada saat itu, dia akan dapat melihat betapa hebatnya kapasitas mental Long Hao Chen. 50, itu melebihi 50. 55, 58, 60. Secara mengejutkan bahkan melebihi 60. Long Xingyu ingat bahwa dia dikenal sebagai jenius terbesar abad ini di kuil ksatria, dan selama kebangkitan suci, energi spiritual internalnya memuncak pada level ke-77. Meskipun dia merawat Long Hao Chen selama setahun terakhir, membangun fondasinya dengan membuatnya duduk bermeditasi, fakta bahwa energi spiritualnya melebihi 60 berarti banyak hal, dan pilar cahaya keemasan ini masih terus tumbuh. 65, 67, sudah 67. Murid Long Xingyu dengan keras menyusut. Untuk energi spiritual internal bawaan, setiap 10 level berhubungan dengan satu langkah dan jika energi spiritual internal Long Hao Chen melebihi 70, kapasitasnya untuk menggunakan sihir suci tidak akan kalah dengan penyihir elemen cahaya manapun. 70, itu benar-benar 70. Saat ini, Long Xingyu hanya bisa menahan napas, ketika energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen menembus tingkat ke-70, dia berhenti gemetar. Dengan suara puff lain, banyak benang emas cahaya meledak dari tubuh Long Hao Chen. Rasa sakit itu, pada saat ini, semua hilang dan pakaian Long Hao Chen menghilang karena lampu emas ini. Kulit putihnya yang putih bersinar seperti kristal, benang emas tipis berkeliaran, menumpuk di seluruh tubuhnya, menutupinya dengan warna emas.
Cincin cahaya keemasan secara bertahap ditarik ke tengah dada Long Hao Chen sebelum akhirnya mengambil bentuk kacang kedelai kecil. Long Hao Chen memiliki perasaan yang sangat aneh ketika energi spiritual batiniah bawaannya mencapai 70, ia merasa seolah-olah rasa sakit yang dibawa oleh seluruh tubuhnya telah menghilang, digantikan oleh sensasi surgawi. Semuanya menjadi jelas dan transparan, termasuk hati dan jiwanya. Suasana surgawi yang kaya ini meningkatkan tubuhnya. Namun, energi spiritual batiniah masih tumbuh, dan Long Hao Chen tampaknya agak berubah, dipengaruhi oleh hukum cahaya. Surga 80, energi spiritual bawaannya sebenarnya bahkan melebihi 80. Tubuh Long Xingyu menggigil sekali lagi. Kekuatan spiritual bawaan yang menakutkan ini sebenarnya tidak membuat Long Hao Chen tangguh untuk saat ini, tetapi itu pasti akan memiliki pengaruh besar pada potensinya. 81, 83, 85. Cahaya keemasan naik seperti sebelumnya, bahkan setelah melampaui tingkat energi spiritual batin ke-70. Dalam sejarah kuil ksatria, ada 17 catatan pencapaian ini. Di antara 17 orang ini, kecuali 6 dari mereka, yang lainnya menjadi ksatria surgawi yang paling tangguh dalam sejarah. Namun, energi spiritual bawaannya melampaui 80. Ini hanya terjadi 3 kali dalam sejarah. Di antara ketiga ksatria itu, 2 tidak berhasil bangkit, hanya 1 yang berhasil. Pada tahun ulang tahunnya yang ke-36, orang itu menerobos ambang langkah ke-9 dari panggilan, tingkat energi spiritual ke-10.000, pencapaian surgawi. Surga 90, benar-benar 90. Satu-satunya dalam sejarah kuil ksatria yang mencapai tingkat energi spiritual ke-90. Long Xingyu menjadi bisu karena takjub. Hati yang murni, kapasitas mental yang berbeda dari orang biasa, pemahaman yang baik tentang 10 aturan ksatria, dan tingkat energi spiritual internal bawaan yang menakutkan. Pilar emas tampaknya telah mencapai kemacetannya, pertumbuhannya jelas berkurang dalam jumlah besar. Sekarang, itu naik perlahan. Energi spiritual internal bawaan sebesar 70 dikenal memberikan fisik malaikat, 1 dari 80 dikenal memiliki fisik yang diberkati oleh dewa, dan di atas level energi spiritual ke-90, meskipun kasus ini tidak pernah muncul di kuil ksatria, di catatan kuil ksatria asli yang ditulis oleh para leluhur. Fisik yang terkait dikenal sebagai fisik dari Scion of Light, tubuh suci paling murni yang bisa ada. Dengan itu, dia secara bawaan dapat menggunakan senjata suci apapun dan bersahabat dengan binatang ajaib apapun dari atribut cahaya. Pada akhirnya, pilar emas itu tidak mampu untuk terus naik dan berhenti di posisi level 97. Tingkat energi spiritual bawaan, 97. Cahaya keemasan secara bertahap menjadi lebih lemah, memperlihatkan siluet ayah dan anak. Rasanya sangat enak. Long Hao Chen baru saja kembali ke akal sehatnya, dibebaskan dari suasana suci khusus ini. Membuka matanya, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa ayah di depannya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang kusam. "Ayah, ada apa?" Long Hao Chen buru-buru bertanya. Tubuh Long Xingyu bergetar, dan kembali ke akal sehatnya, dia menatap mata Long Hao Chen. Mata berwarna biru tua Long Hao Chen berubah menjadi emas yang aneh. Warna. Mata berwarna emas muda bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak biasa, tetapi ini adalah pertama kalinya Long Xingyu melihat mata berwarna emas transparan semacam ini. Scion of Light, itu benar-benar Scion of Light. Dewa memberkati umat manusia, dewa memberkati kuil ksatria. Long Xingyu tidak bisa mengendalikan suaranya yang sedikit gemetar. Saat dia berbicara, dia mengambil kembali Bright Blessing miliknya. "Ayah, apa itu, Scion of Light?" "Ah, dan bagaimana dengan pakaianku?" Angin bertiup dari gunung dan Long Hao Chen merasa kedinginan, menemukan bahwa dia tiba-tiba telanjang. Dia langsung berteriak ketakutan. Long Xingyu bereaksi pada saat ini, tangan kanannya gemetar dan dari sana, gaun panjang muncul, menutupi tubuh Long Hao Chen. Hati-hati melihat putranya, Long Xingyu menemukan bahwa kulit Long Hao Chen sekarang memiliki kilo emas yang hanya bisa diperhatikan karena sinar matahari. Tapi fakta anehnya adalah tidak ada banyak atmosfer suci yang tersisa di tubuhnya seperti para ksatria lainnya.
Part 23, Kebangkitan Suci, Scion of Light. Karena fakta bahwa di kuil Ksatria, ada kurang dari 10 orang yang benar-benar mengetahui misteri mendalam dari Scion of Light, Long Xingyu tidak khawatir sama sekali tentang bakat bawaan putranya yang terungkap. Hao Chen, Kebangkitan Suci, Anda baru saja selesai. Apakah Anda menyadari bahwa setelah memperhitungkan energi spiritual internal Anda sudah menjadi ksatria sejati? Oh, sangat mudah. Long Hao Chen terkejut, tapi dia bisa merasakan di tubuhnya semacam aliran udara hangat yang bereaksi terhadap pikiran dan gerakannya. Mudah? Wajah Long Xingyu menunjukkan senyum yang dipaksakan, berpikir bahwa anak kecil ini tidak tahu kelaparan atau kelaparan. Setelah kebangkitan seorang ksatria, itu sudah terpuji jika seseorang memperoleh darinya 20 tingkat energi spiritual. Hadiah bawaanmu tidak buruk, tapi inilah yang kebangkitan suci berikan padamu. Mengenai latihan Anda di masa depan, Anda tidak hanya harus berusaha sekuat sebelumnya, tetapi bahkan mungkin lebih besar. Dipahami? Mari kita kembali dan membicarakan masalah ini. Ayah, aku pasti akan berusaha keras. Setelah melihat Long Xingyu memegang tangan Long Hao Chen saat mereka kembali ke pondok kayu, wajah Bai Yu menunjukkan senyuman dan dia diam-diam melihat pemandangan ini, berdiri dekat. Dia tidak tahu banyak tentang permainan pedang, tapi dia mengerti suaminya dengan baik. Dia juga bisa melihat dengan jelas dari wajah Long Xingyu bahwa dia agak terkejut. Dengan kenyataan bahwa suaminya yang tangguh tiba-tiba dikejutkan oleh hadiah bawaan putranya, tampaknya pilihan Chen Chen untuk berjalan di jalan ksatria adalah yang benar. Namun, jika suatu hari, mereka, ayah dan anak, benar-benar harus menghadapi orang itu. Kembali ke kabin kayu, Long Hao Chen mengenakan pakaian yang dibawanya sebelum melanjutkan mendengarkan instruksi Long Xingyu. Long Xingyu berkata dengan suara berat, "Sekarang kamu harus memberitahuku apa pilihanmu. Apakah kamu ingin menjadi Retribution Knight atau Guardian Knight?" Long Hao Chen menjawab tanpa penundaan, dengan suara tegas, "Ayah, saya ingin menjadi ksatria penjaga." Ksatria penjaga? Long Xingyu tercengang, jadi kamu tiba-tiba bersedia menyerah pada kekuatan serangan yang tangguh dan efektivitas tempur dari Retribution Knights? 1. Long Hao Chen dengan kaku menjawab, "Ayah, Anda mengatakan kepada saya bahwa untuk menjadi pertandingan melawan ras iblis, kami membutuhkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan, bahwa kekuatan satu orang, pada akhirnya, tidak signifikan. Saya ingin berubah menjadi ksatria penjaga untuk melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi dengan lebih baik dan, pada saat yang sama, untuk lebih membantu orang-orang yang bertarung di samping saya di medan perang." Long Xingyu jelas agak kecewa dan dia menghela nafas, tapi untuk akhirnya melawan 72 dewa iblis, yang kita butuhkan adalah kekuatan terbesar yang bisa dibawa manusia. Long Hao Chen segera bertanya, "Kalau begitu, apakah tidak mungkin bagi ksatria penjaga untuk melawan para dewa iblis?" Saat dia mendengarkan pertanyaan ini, mata Long Xingyu memancarkan cahaya, "Itu dia." Dengan energi spiritual internal bawaan Anda sebesar 97, kebangkitan suci, Anda sebagai Scion of Light, dan kapasitas mental Anda yang luar biasa sebagai pendukung, mengapa Anda tidak dapat mempelajari beberapa hal lagi? Retribusi dan wali hanyalah klasifikasi, mungkin Anda akan dapat membuat keajaiban. Mungkin pilihan yang tepat untuk Anda adalah berlatih di kedua spesialisasi pada saat yang sama, untuk mengeluarkan potensi bawaan Anda sebagai Scion of Light. Long Hao Chen tampaknya telah memahami sesuatu dan bertanya dengan suara terkejut, "Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa saya harus belajar pada saat yang sama, keterampilan dan kemampuan seorang Retribution Knight?" Betul sekali. Mulai sekarang, saya akan melatih Anda sebagai ksatria pembalasan, dan dalam 2 tahun, Anda akan berangkat ke Hawyu Hall, di mana Anda akan berlatih sebagai ksatria pelindung. Ini mungkin mengurangi kecepatan kultivasi energi spiritual Anda, tetapi selama Anda dapat maju sebagai retribusi dan ksatria penjaga, di masa depan, Anda akan menjadi ksatria yang tangguh tanpa didahulukan dalam sejarah. Waktu berlalu hari demi hari, pelatihan sebagai ksatria di puncak Gunung Odin berlanjut, dan dalam sekejap mata, 1,5 tahun berlalu. Dan,
lonceng yang rapi bergema dan tubuh pemuda itu tiba-tiba memancarkan warna keemasan sebelum mengembun seperti kecemerlangan matahari terbit, saat bilah yang bersinar menembus ruang. Pedang bambu diayunkan dengan ringan, ujungnya bersinar dengan warna keemasan saat ruang di depan pedang bambu dengan pegangan kecil ini hancur. Tidak buruk, Shining Solar Cut, milikmu sudah mencapai level penguasaan puncaknya, hanya kurang dalam durasi dan tingkat pemanasan, dan tingkat energi spiritual untuk saat ini. Long Xingyu secara mengesankan menggunakan pedang bambu untuk menangkis potongan yang mempesona ini, dan pemuda yang menggunakan pedang bersinar ini dengan baik adalah Long Hao Chen. Setelah 1,5 tahun, Long Hao Chen berusia 12 tahun, dan dibandingkan dengan kehidupan aslinya di kota Odin, ia mengalami perubahan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dua. Satu-satunya Long Hao Chen yang berusia 12 tahun telah tumbuh mendekati 1,60 meter. Dia tidak terlihat berotot sama sekali, proporsi sosoknya yang ramping terlihat sempurna. Rambut hitamnya berkibar di bagian belakang kepalanya dan matanya yang berwarna emas berkilau mempesona. Wajah kecilnya yang semula cantik menjadi sangat heroik, tetapi penampilannya tampak sempurna seperti sebelumnya. Melihat disposisi fisiknya, jika dia mengatakan bahwa dia berusia 14 atau 15 tahun, pasti akan ada orang yang akan mempercayainya. Pada saat ini, kedua tangan Long Hao Chen terangkat, masing-masing memegang epee, senjata standar seorang ksatria, panjangnya 2 meter, 6 chi, lebar 16,5 cm, 6 cun, dan ketebalan yang mengesankan sebesar 12,3 cm. Berat epee ksatria semacam ini adalah 25 kg, 50 jin, tetapi mereka terlihat sangat ringan, seolah-olah tidak ada apa-apa di tangannya. Selama 1,5 tahun, Long Hao Chen telah belajar banyak dari ayahnya. Energi spiritual internalnya tidak meningkat banyak dari tingkat bawaan ke-97, karena hanya tumbuh ke tingkat ke-120, tetapi energi spiritual eksternalnya tumbuh ke level puncak Ksatria langkah ketiga, level total 200. Secara keseluruhan, itu berjumlah total level 320, level Ksatria peringkat keempat. Dia tidak jauh dari tingkat energi spiritual ke-330 dari peringkat kelima. Jika bukan karena fakta bahwa Long Xingyu mencoba membangun fondasi yang kokoh dalam dirinya, kecepatannya yang meningkat mungkin akan lebih menakutkan. Bahkan jika Long Xingyu tegas, ketika melihat seorang pemuda berusia 11,5 tahun yang mencapai peringkat keempat sebagai seorang ksatria, dia hanya bisa mengungkapkan senyum puas. Dalam sejarah kuil ksatria, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sendiri baru mencapai tingkat latihan ini pada usia 15 tahun. Namun, dengan energi spiritual eksternal mencapai tingkat puncak, kecepatan pertumbuhan energi spiritual Long Hao Chen berkurang secara signifikan. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengandalkan penguatan energi spiritual batinnya untuk mempraktikkannya. Hanya setelah mencapai langkah berikutnya dari panggilan ksatria dia dapat terus melatih energi spiritual eksternalnya. Mendengarkan pujian ayahnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum lebar. Papa, kekuatan, pemotong sinar matahari, ini sangat tinggi, tetapi menghabiskan 50 unit energi spiritual internal dan bahkan menghabiskan beberapa energi spiritual eksternal. Energi spiritual saya masih terlalu kurang. Long Xingyu mengungkapkan senyuman, kamu masih berusia 11 tahun. Kamu harus tahu bahwa, Shining Sunlight Cut, adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh ksatria hebat manapun. Anda tidak boleh tidak sabar, Anda harus mencoba untuk maju selangkah demi selangkah. Oke, bersiaplah, mari kita lihat berapa lama kamu akan bisa bertahan hari ini. Setelah mendengar ayahnya, ekspresi Long Hao Chen segera menjadi serius. Tangannya menggenggam erat pedang itu. Long Xingyu bergerak, tubuhnya tampak tidak berbobot, dan dalam sekejap, pedang bambu di tangannya tiba di depan Long Hao Chen. Setelah epee di tangan kirinya didorong ke belakang, Long Hao Chen dengan cepat mundur selangkah, menghindari serangan pedang bambu secara bersamaan. Meskipun jelas, Long Xingyu tidak menggunakan energi spiritual dalam pedang bambunya. Namun, pada saat berikutnya, bayangan bambu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan tubuh Long Hao Chen, seperti tetesan air. Long Xingyu sudah pergi dan hanya ada 3 bayangan bambu tak berujung yang datang dari segala arah, bertujuan untuk menusuk Long Hao Chen,
tapi Long Hao Chen tampak sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Part 24. Long Hao Chen menggunakan ujungnya, bagian yang rata, dan bahkan gagang pedang yang berat di tangannya, tampaknya mampu menghadapi semua serangan pedang bambu lawan. Sesaat, bayangan pedang itu berkilauan, melapisi seluruh tubuhnya seperti bola cahaya yang besar. Kemampuan cahaya suci terus digunakan, dikoordinasikan dengan pertahanannya menggunakan sepasang pedang berat. Saat menghadapi serangan Long Xingyu, jika Long Hao Chen menunjukkan cacat sekecil apapun, pedang bambu itu akan langsung jatuh mengenai tubuhnya dan lebih menyakitkan daripada serangan semut burung hantu. Namun, hal yang aneh adalah bahwa Long Hao Chen berhasil melawan, meskipun Long Xingyu terlihat cukup serius. Pada saat yang sama, dia tidak mampu menembus pertahanan Long Hao Chen. Setelah seperempat jam pertempuran terus-menerus, pedang bambu Long Xingyu tiba-tiba bersinar. Cahaya putih meluas dan ribuan pedang muncul di depan Long Hao Chen. Long Hao Chen masih melambaikan sepasang pedangnya. Dia tidak mengharapkan serangan ini dari Long Xingyu, tapi ini jelas bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Gagang pedang berat di tangan kirinya terbentur pedang di tangan kanannya, lalu dia menebas di depannya dengan pedang berat di tangan kanannya, sambil mengayunkan pedang di tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Horny Charge digunakan ke arah pedang bambu. Suara denting lembut terdengar. Pedang diayunkan tetapi pedang bambu yang berada di jalur serangan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Menggunakan momentum dari blok sebelumnya, Long Hao Chen maju. Dengan suara dering yang rapi, lapisan cahaya keemasan segera bergelombang dari tubuh Long Hao Chen, itu adalah penghalang surgawi. Terhadap tikaman Long Xingyu, dia harus menggunakan semua energi spiritual yang tersisa untuk membentuk penghalang surgawi, memungkinkan dia untuk menahannya. Bagus, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda mampu bertindak dengan tenang. Saya melihat bahwa pelatihan tempur sebenarnya yang kami lakukan setiap hari tidak sia-sia. Mengambil kembali pedang bambunya, Long Xingyu yang tersenyum mengangguk di depan Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen terengah-engah, pakaiannya basah oleh keringat. Meskipun ayahnya tidak menggunakan serangan terkait energi spiritual, Long Hao Chen masih diliputi oleh kekuatannya. Long Xingyu pergi di depan Long Hao Chen, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pulang untuk beristirahat sebentar, ibumu akan segera selesai makan siang." Oke. Wajah Long Hao Chen juga gembira. Terlepas dari kenyataan bahwa selama 1,5 tahun ini, dia berlatih dengan susah payah setiap hari, itu masih merupakan periode paling bahagia dalam hidupnya. Wajah ibunya selalu tersenyum, dan ayahnya yang tangguh mengajarinya. Kehidupan seperti ini jauh dari membosankan, sebaliknya, penuh dengan kebahagiaan. Ketika ayah dan anak itu tiba di depan pondok kayu, kaki Long Xingyu tiba-tiba berhenti, matanya menunjukkan tatapan yang tajam. Long Hao Chen juga merasakan perubahan dalam napas ayahnya, dia memberikan perasaan seperti naga kuno yang menakutkan yang mencegahnya bernapas dengan tenang. Long Xingyu mengendurkan cengkeramannya di tangan Long Hao Chen dan perlahan berbalik, mengambil langkah ringan dan, pada saat berikutnya, Long Hao Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dari tubuh ayahnya, cahaya berwarna emas pekat menyembur, mengangkat tubuhnya ke langit dan memungkinkan dia untuk terbang. Meskipun telah berlatih selama lebih dari 2 tahun dengan ayahnya, Long Hao Chen tidak tahu sama sekali di tingkat mana kekuatan ayahnya yang sebenarnya. Pada saat ini, melihat bahwa ayahnya bisa pergi sejauh dapat mengandalkan energi spiritualnya untuk membubung di langit memberinya kejutan yang sangat besar. Pada saat yang sama, 2 cahaya keemasan terlihat di mata Long Xingyu saat dia menatap dari jauh ke arah kota Odin. Tanpa menunggu Long Hao Chen pulih dari keterkejutannya, dia turun ke tanah, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Angkatan bersenjata ras iblis meluncurkan serangan diam-diam, kita harus pergi. Secara bersamaan, dia meraih lengan Long Hao Chen dan melayang sekali lagi di langit. Energi spiritualnya yang terkondensasi penuh berbentuk sepasang sayap emas yang menyebar dari punggung Long Xingyu. Transformasi energi spiritual adalah kemampuan yang digunakan oleh Ksatria Radiant langkah ke-6, tetapi sayap Long Xingyu lebarnya lebih dari 10 meter, ditutupi oleh lusinan bulu berwarna emas yang tampak seperti benda nyata.
Bagaimana mungkin energi spiritual biasa mencapai prestasi seperti itu dengan mudah? Saat sepasang sayap besar yang membentang muncul, aura berwarna emas menyelimuti Long Xingyu dan putranya. Sepasang sayap tiba-tiba mengipasi dan mereka berdua langsung menuju lurus ke arah kota Odin dengan kecepatan meteor. Apa yang Long Hao Chen tidak sadari adalah, saat melihat sepasang sayap Long Xingyu, semua makhluk dari Gunung Odin, ke bagian dalam hutan, terlepas dari apakah mereka binatang ajaib atau binatang buas, semua merayap di tanah, mereka begitu terkejut dan putus asa sebelum pemandangan ini sehingga mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Pemandangan berubah menjadi dunia berwarna emas, energi suci yang padat membungkus segala sesuatu di sekitar mereka dan Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internalnya mendidih. Selama momen singkat ini, energi spiritual batinnya meningkat banyak, tetapi ini hanya karena energi atribut cahaya yang sementara dihasilkan di sekitar mereka pada saat ini terlalu hebat. Ini menunjukkan betapa kuatnya energi suci yang dilepaskan oleh Long Xingyu. Rasanya hanya beberapa detik telah berlalu ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dan Long Hao Chen bisa melihat situasi luar. Kota Odin, kami sebenarnya sudah kembali ke kota Odin. Setelah waktu yang begitu singkat, Long Hao Chen tidak bisa mempercayai matanya sendiri, tetapi kenyataannya adalah bahwa di depan matanya, di bawah kakinya, bukankah ini kota Odin tempat dia dibesarkan? Kota Odin saat ini telah kehilangan suasana awalnya yang tenang dan sunyi. Banyak tempat terbakar, suara tangisan bergema tanpa henti, jeritan menyedihkan dan suara kehancuran membanjiri setiap sudut kota Odin. Long Hao Chen melihat setidaknya ribuan monster hitam lapis baja, tinggi, dan besar dengan tubuh yang kuat. Merekalah yang membuat kekacauan di kota Odin. Monster-monster ini tingginya setidaknya 1,8 meter. Masing-masing memiliki kepala serigala dan tubuh manusia pada saat yang bersamaan. Mereka melambaikan pedang melengkung. Penduduk kota Odin saat ini sedang dibantai oleh mereka. Tangisan sedih dan melengking bisa terdengar di mana-mana, tetapi serigala ganas ini juga tak henti-hentinya melolong lebih keras. Lebih dari 3.000 rumah tangga seharusnya tinggal di kota Odin, membuat 20.000 penduduk, tetapi pada saat ini, itu telah menjadi lautan darah dan mayat, darah pekat tersebar di mana-mana, pemandangan itu bisa membuat siapapun merasa ingin muntah. Ayah, apa itu? Suara Long Hao Chen dipenuhi amarah, ini adalah tempat dia dibesarkan. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri salah satu mantan teman kecilnya dipotong menjadi dua bagian oleh monster berkepala serigala yang memegang pedang melengkung, bagian depan tubuhnya terbaring di tanah dan setelah dia mengeluarkan rasa sakit terakhirnya. Menangis sedih dan melengking, organ internalnya mulai menyebar kemana-mana. Manusia serigala dari ras iblis. Long Xingyu menjawab dengan suara dingin, tekanan yang mengesankan bisa dirasakan dari tubuhnya. Orang-orang di bawah benar-benar ketakutan oleh manusia serigala, tanpa sadar mendongak. Melihat dua sayap besar menyebar dari punggung Long Xingyu, mereka tidak bisa tidak merasa sangat heran dengan penampilannya. Ayah, biarkan aku turun, aku akan membunuh mereka. Long Hao Chen berteriak dengan penuh semangat. Kekuatanmu jauh dari cukup. Long Xingyu berkata dengan suara rendah, Hao Chen, bukankah kamu selalu ingin melihat kekuatan ayahmu yang sebenarnya? Kemudian, perhatikan baik-baik. Cincin cahaya merah emas melonjak keluar dari punggung Long Xingyu, singgasana emas terang yang sangat besar bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, perlahan-lahan muncul dari cincin cahaya merah emas. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.